As-Sahih, demikian juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Musnad As-Sahih, yaitu Sahih Muslim. Wal lafdzu lil Bukhari, dan lafadznya ini dari Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah an an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Ya, amalan-amalan itu sangat ditentukan dengan niatnya, dan setiap orang itu akan diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka beliau berkata, wa masabaqo man sabaqo wala wasala man wasala minas salaf as-solihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Maka beliau berkata, tidaklah orang-orang terdahulu itu bisa mendahului yang lain. Dan tidaklah orang-orang soleh terdahulu mereka sampai pada derajat ulama, derajat al-qabul, diterima oleh kaum muslimin, tidaklah kecuali karena apa? Karena mereka adalah orang yang mengikhlaskan ilmunya untuk Allah Rabbul Alamin. Maka sesungguhnya ikhlas ini memiliki kedudukan yang sangat besar, ya, dalam pengembangan ilmu, dalam penyebaran ilmu. Sebatas apa keikhlasan seseorang dalam mengajarkan, dan sebesar apa keikhlasan seseorang dalam mengambil ilmu, sebesar itu pula buah yang akan mereka dapatkan. Makanya di sana ada sebuah kisah, ya, dari Imam Malik rahimahullah ketika dia menulis kitab Al-Muwatta, kitab fikih yang berbasis hadis. Jadi setiap bab fikih ada dalil hadisnya, Dan hadis yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta ini tidak terlalu banyak, ya. Kitab Muwatta ini adalah kitab hadis, ya, fikih hadis yang paling bisa dibilang paling tipis. Maka Imam Malik rahimahullah ditanya, ya, banyak orang yang menulis kitab Muwatta, ya, banyak sekali muwatta'at. Maka Imam Malik rahimahullah berkata, wa makana lillahi baqiya, ya, apabila itu ditulis karena ikhlas, ya, untuk mencari wajah Allah, itu yang akan abadi, itu yang akan dikenang, dan itu yang akan dipelajari oleh kaum muslimin. Subhanallah. Dan ternyata sekarang terbukti kitab Muwatta yang pernah ditulis oleh selain Imam Malik tidak tersisa. Muwatta sekarang yang dikenal adalah Muwatta Imam Malik rahimahullah ta'ala. Qaumin rahimani rahimakumullah. Qala Abu Bakar Al-Marudhi, ya, sami'tu rajulan yaqul, aku mendengar seseorang berkata li Abi Abdullah, kepada Abu Abdullah. Maksudnya adalah yakni Ahmad bin Hambal. Itu Abu Abdullah Ahmad bin Hambal. Wa dzukira lahu atau wa dzakara lahu as-sidq wal ikhlas. Yang mana orang tersebut menyebutkan, menceritakan tentang sifat jujur dan ikhlas di hadapan Imam Ahmad. Faqala Abu Abdullah, maka Abu Abdullah yaitu Imam Ahmad berkata, bihadza irtafa'al qaum. Dengan sifat inilah seseorang itu bisa terangkat. Suatu kaum itu terangkat. Ya, dengan apa? As-sidq wal ikhlas, dengan kejujuran dan keikhlasan. Anda bisa melihat, ya, banyak sekali orang yang hafal Al-Qur'an, banyak sekali orang yang mempelajari fikih, banyak sekali orang yang punya majelis-majelis ilmu. Ya. Akan tetapi tidak ada sisa, ya, tidak ada sisa yang didengar oleh kaum muslimin. Tidak ada pengaruh yang didapatkan oleh umat. Kemungkinan karena apa? Karena hilang sifat jujurnya dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu, mungkin hilang sifat ikhlasnya. Maka penanaman sifat jujur dalam menuntut ilmu, sifat jujur dalam segala hal, dan sifat ikhlas, penanaman sifat ini akan membawa masa depan seseorang dalam belajarnya. Dan ini harus ditanamkan. Bagaimana seseorang benar-benar
datang ke sekolah ya itu karena keinginan sendiri. Ini harus ditanamkan kepada anak. Bagaimana seorang guru memberikan semangat kepada anak agar datang ke sekolah tanpa dipaksa oleh kedua orang tuanya. Maka pemaksaan itu akan menjadikan seorang anak malas ya. Walaupun dia belajar juga ala kadarnya. Berbeda dengan seseorang yang menuntut ilmu dengan semangat. Nah, ini butuh motivasi. Butuh nasihat tersendiri. Bagaimana seseorang bisa memompa semangat anak tersebut dalam menghafal, ya, dalam belajar, dalam murojaah dan seterusnya. Maka beliau berkata, wa innama yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasih. Maka penulis mengatakan seseorang itu menerima ilmu itu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Semakin besar ikhlas yang ada di dalam hatinya, maka semakin kuat ilmu itu menancap. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin, ya. Dan barometer ya, barometer ikhlas dalam menuntut ilmu itu harus terbangun di atas 4 usul. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allim idza qasadaha, ya. Dengan 4 perkara inilah niat ilmu bagi orang yang ingin belajar akan terwujud apabila dia meniatkan 4 hal tersebut. Apa itu? Yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi, yaitu ada keinginan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Bita'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyat, dengan mengenal apa kewajiban seorang hamba dalam menyembah Robnya. Wa iqafiha ala maqasidil amri, dan mempraktikkan ilmu yang dipelajari itu sesuai dengan maksud perintah dan larangan. Maka ketika belajar tentang bab tohar, dia tahu mana yang diperintahkan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dalam bertoharoh, dalam bersuci, dan mana yang dilarang. Nah, ini adalah salah satu bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Keikhlasan itu harus membuahkan sebuah amal. Keikhlasan, ya, bukti Anda ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah Anda mempraktekkan apa yang Anda pelajari. Maka beberapa ilmu mungkin dan harus ada praktek nyata dari siswa. Kemudian yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi, yaitu ada niat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, yaitu dari kaum muslimin. Al-khalqi yaitu makhluk. Maksudnya adalah kaum muslimin. Dengan apa? Bita'limihim wa irsadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Nah, dengan mengajarkan ilmu itu kepada mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka yang bisa memperbaiki dunia dan agamanya. Jadi dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari sebuah ilmu, ada niat untuk mengajarkan, ada niat untuk mendakwahkannya. Adapun seseorang mempelajari ilmu tidak ingin mengajarkan kepada orang lain, kemungkinan besar itu tidak ikhlas. Kenapa? Ada ilmu yang disembunyikan. Ada ilmu yang tidak diajarkan, dengan begitu seakan-akan dia yang paling alim, dia yang paling berilmu. Kenapa? Ada ilmu yang tidak mau diajarkan kepada orang lain. Nah, ini berarti tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi ada konsekuensi dari ikhlas. Yang pertama adalah apa? Mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri. Bagaimana cara mengangkat kejahilan? Yang pertama, mempelajari ilmu-ilmu agama. Yang kedua, langsung mempraktekkan dalam amal. Ya, mengetahui mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Yang kedua, ada niat untuk mendakwahkannya. Kemudian yang ketiga, ihya'ul ilmi, yaitu menghidupkan ilmu. Di antara bentuk ikhlas adalah apa? Selalu ada keinginan
Itu dengan menjaga ilmu itu agar tidak hilang. Ya, diajarkan, dihafal, ditulis, dibukukan. Itu salah satu bentuk apa? Ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian ar-rabi yang keempat ada al-amal bil ilmi, mengamalkan ilmunya. Fal ilmu sajarah. Maka ilmu itu adalah ibaratnya pohon. Wal amal samarah. Dan amal itu adalah buahnya. Wa innama yuradul ilmi lil amal. Dan sesungguhnya yang dimaksud dengan ilmu, ya, ilmu itu dipelajari, maksudnya itu adalah untuk diamalkan. Maka pelajaran yang sudah diajarkan ya di sekolah ini menjadi kewajiban dan keharusan setiap guru untuk memantau muridnya, ya. Apakah itu sudah diamalkan, apakah itu sudah dipraktekkan, ya. Maka hal-hal semacam ini sebenarnya ilmu itu adalah pembiasaan. Pembiasaan itu bukti dari apa? Dari amal, ya. Anda memperhatikan adab dan akhlak sehari-hari di sekolah. Harus ada ini ya, ketemu dengan guru mengucapkan salam, berjabat tangan, itu kan ilmu, ya. Kemudian ketika akan memulai pelajaran ada doa, ya. Kemudian ketika pulang itu ada nasihat-nasihat yang diberitahukan bagaimana ketika datang ke rumah bertemu dengan orang tuanya. Nah, itu adalah apa? Sebenarnya ilmu yang langsung dalam bentuk amal, dalam bentuk praktek. Dan ini harus ada dalam tulabul ilm, harus ada pada penuntut ilmu. Makanya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah ya, salah satu cerita bahwasannya ketika beliau ke Badui ya, ke pelosok salah satu desa-desa di Saudi. Nah, ketika di waktu subuh tidak ada pemuda yang sholat, sedikit sekali. Maka bertanya kepada siapa? Bertanya kepada sesepuh di situ. Apakah di sini tidak ada tulabul ilmi? Ya, sesepuh mengatakan apa? Mereka bukan tulabul ilm. Mereka itu bukan penuntut ilmu. Kenapa? Tidak ada amalnya. Tidak bisa menjaga apa? Sholat 5 waktu. Penuntut ilmu itu dilihat oleh masyarakat dari apa? Dari amalnya. Ketika tidak bisa menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, maka mengambil kesimpulan apa? Mereka bukan penuntut ilmu. Subhanallah. Dan ini benar. Ya. Walaqad kana salaf rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihim al-ilma. Dan sungguh ulama salaf terdahulu, mereka itu adalah orang yang paling khawatir apabila kehilangan ikhlas dalam menuntut ilmu. Fayatawarra'una aniddi'aihi. Maka mereka adalah orang yang paling warok, hati-hati dalam mengaku-ngaku ikhlas. Iddia yaitu mengaku-ngaku. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Dan itu bukanlah artinya mereka tidak bisa mewujudkan ikhlas itu dalam hati mereka. Akan tapi mereka sangat hati-hati. Jangan sampai mengaku ikhlas, akan tetapi 4 hal di atas belum nyata. Ya, 4 hal, 4 perkara sebagai barometer seseorang itu ikhlas belum mereka laksanakan. Maka mereka berhati-hati untuk mengaku ikhlas dalam menuntut ilmu. Fahisham ad-Dustuwai yaqul, dia berkata, wallahi ma astati an aqul inni dhahabtu yauman atlubul hadis uridu bihi wajah Allah. Demi Allah, saya tidak bisa mengatakan kalau suatu hari saya berangkat mencari hadis, menulis hadis itu hanya untuk mencari wajah Allah.
Saya tidak bisa mengatakan kalau suatu hari saya mencari ilmu itu ikhlas karena Allah. Saya tidak bisa menyebutkan seperti itu. Tapi kita selalu berusaha. Nah, wasuilal Imam Ahmad, ya, dan Imam Ahmad ditanya, hal talabtal ilma lillah, apakah engkau menuntut ilmu itu karena Allah? Faqala lillah aziz. Maka Imam Ahmad berkata, hanya karena Allah aziz, itu adalah perkara yang sangat besar, ya. Itu sangat mulia, sangat sulit. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtu. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang dijadikan aku suka. Itu adalah sesuatu yang aku sukai, aku cintai. Maka aku mencari ilmu itu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di sini kita ambil sebuah faidah, ya. Di sini kita ambil sebuah faidah bahwasannya, ya, mengaku ikhlas itu tanda tidak ikhlas. Ya. Jadi ikhlas itu bukan pengakuan. Tapi ikhlas itu adalah amal praktek. Maka lihat 4 hal perkara di atas. Apabila ada dalam diri seseorang, berarti orang lain itu yang akan bisa menilai dia ikhlas atau tidak. Akan tapi untuk perorangan mengatakan saya ikhlas, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Kenapa? Karena seorang guru, nah, perhatikan, karena seorang guru ketika berangkat mengajar, mungkin ada perasaan menunaikan kewajiban. Takut gajinya dipotong, ya, karena takut ditegur, karena takut ada SP dan seterusnya. Ini sebenarnya sesuatu yang harus selalu diobati. Ya, ini sesuatu yang harus selalu diobati. Perasaan semacam ini akan selalu ada. Nanti disebutkan setelah ini bagaimana seseorang itu selalu memperbaiki ikhlasnya hanya untuk menyampaikan satu hadis. Demikian juga seorang anak, ya. Mungkin di awal-awalnya dia tidak ikhlas. Di awal-awalnya mungkin tidak ikhlas dan ini harus selalu diobati, harus selalu ditanamkan. Nah, dipaksa oleh orang tuanya untuk berangkat sekolah padahal dia tidak mau. Ini ada, mungkin selalu ada. Wa man dayya al-ikhlas fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan ikhlas, berarti dia telah menghilangkan ilmu yang banyak sekali. Berarti banyak ilmu yang luput dari dia. Wa khairun wafirun, dan banyak kebaikan yang luput dari dia. Dari ini adalah kebaikan, bahkan inti dari kebaikan dalam menuntut ilmu. Wa yang bagi liqasidis salamah ayyatafaqqada hadzal asl wa huwal ikhlasu fi umurihi kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha. Maka sudah sepantasnya bagi orang yang ingin mencari keselamatan agar selalu mengoreksi, ya tafaqqad, agar selalu mengoreksi perkara ini, ya, dasar dari barometer ikhlas. Wahwal ikhlas fi umurihi kulliha, dalam seluruh perkaranya. Daqiqiha wa jaliliha, yang terperinci ataupun yang umum. Sirriha wa alaniha, yang tersembunyi ataupun yang nampak. Wa yahmilu ala hada at-tafaqqud syiddatu mu'alajatin niyyah. Dan ketika seseorang selalu ingin mengoreksi sendiri, ya, ingin mengoreksi dirinya, itu akan mendorong dia semakin sulit untuk mengobati niatnya. Wa yahmilu ala hada tafaqqud, maka pengoreksian, ya, muhasabah terhadap diri sendiri itu akan membawa semakin semakin keras, semakin kuat dalam mengobati niat atau ikhlasnya. Qala Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidak ada sesuatu yang bisa aku obati
lebih berat bagiku min niyati daripada niatku sendiri. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena itu selalu berbolak-balik, selalu berganti-ganti. Ya. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah. Bahkan Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah beliau berkata, "Rubbama uhadditsu bi haditsin wahid." Mungkin saya menyampaikan satu hadis saja, satu hadis saja, wali niyah, tapi saya punya niat, ya. Dan di situ ada satu niat saja. Awalnya saya ingin menyampaikan satu hadis dan saya punya niat baik. Faida ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Tapi ketika aku telah menyampaikan sebagian hadis itu, taghayyarat niyati, niatku berubah. Subhanallah. Faidal haditsul wahid yahtaju ila niyatin. Ternyata untuk menyampaikan satu hadis saja itu membutuhkan banyak niat. Artinya apa? Memperbaiki niatnya. Mungkin seseorang ketika ingin berangkat ke masjid taklim itu niatnya karena Allah, ya. Akan tapi di tengah perjalanan muncul niat yang lain. Ketika sampai di masjid menyampaikan ceramah, menyampaikan hadis, ternyata dia melihat di antara yang hadir fulan. Mulai ingin apa? Ingin lebih pintar daripada mereka. Ada sifat kesombongan, ada sifat riya, selalu diperbaiki. Maka inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasannya mengaku-ngaku ikhlas, ya, mengaku-ngaku berniat ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena seseorang mengaku di awal mungkin dia tidak selamat di pertengahan. Ya, dia mengaku di pertengahan mungkin tidak selamat di akhir. Karena niat itu selalu apa? Selalu berubah-ubah dan kita harus selalu memperbaiki niat. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Berikutnya kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita hanya membahas tentang ta'zimul ilmi untuk kitab Al-Firqah An-Najiyah. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.